Hasil Piala Asia U23 2024, Malaysia tersingkir tragis. Akui kekuatan timnas Indonesia, pelatih Yordania singgung soal keberuntungan di Piala Asia U23. Masyarakat Australia marah dan kecewa berat usai kalah memalukan dari timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Beragam reaksi fans Asia Tenggara atas penampilan gemilang dari timnas Indonesia U23. Dari Malaysia, Kamboja, sampai Vietnam berkomentar begini. Simak lengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Timnas U23 Vietnam selangkah mengunci satu tiket babak perempat final Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 di matchday kedua fase grup. Timnas U23 Vietnam asuhan Hoang Anh Tuan tampil terengginas dalam pertandingan yang digelar di Stadion Internasional Khalifah pada Sabtu hari ini. Sempat kesulitan membongkar pertahanan Malaysia di menit-menit awal, keberuntungan Vietnam muncul dari skema tendangan bebas. Sepakan keras Quat Van Kang di menit ke-37 membawa keunggulan 1-0 bagi Vietnam sebelum digandakan eksekusi penalti dari Min Kwa di menit ke-60. Tak ada lagi gol tercipta setelah itu. Malaysia dipastikan tersingkir sementara Vietnam berhasil mengamankan satu tiket perempat final jika Uzbekistan menang atas Kuwait. Vietnam tampil menggebrak di menit awal pertandingan, namun peluang emas justru didapat striker Malaysia Fergus Tierney di menit keempat. Beruntung bola sepakan Fergus masih melenceng, namun tak terhenti sampai di situ. Di menit ke-7, Malaysia kembali mendapatkan sebuah peluang. Beruntung Quan Van Chuan tampil sigap melakukan penyelamatan gemilang. Vietnam berhasil membalas di menit ke-12 lewat aksi Nguyen Van Tung. Sayangnya, sepakan Van Tung dari posisi sulit tak menemui sasaran dan justru berbuah offside. Malaysia hanya bisa mencoba bertahan dengan sesekali serangan balik. Tapi sial bagi Malaysia, Ubaidillah Syamsul yang jadi biang kerok gol pertama Vietnam kembali berbuah ceroboh memasuki menit ke-60. Aksinya mendorong pemain Vietnam di kotak penalti Malaysia berbuah pelanggaran dan sempat dilakukan cek menggunakan VAR. Hoang Min Kwa yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya menjebol gawang Kamarudin. 2 gol Vietnam memimpin. Memasuki menit ke-70 dengan skor 2-0 belum berubah. Malaysia perlahan coba bermain disiplin dengan tidak terburu-buru menusuk ke area bertahan Vietnam. Malaysia enggan menyerah begitu saja. Beberapa peluang coba diciptakan, namun lini bertahan Vietnam cukup solid dalam menghalau. Beberapa kali peluang didapat lewat sepak pojok namun tak berbuah hasil yang maksimal. Justru terbuang begitu saja. Hingga tambahan waktu 6 menit berlalu, skor 2-0 juga tak berubah. Vietnam berhasil mengamankan 3 poin mereka di matchday kedua fase grup. Torehan 6 poin membawa Vietnam lolos ke perempat final. Bisakah begitu? Hal ini terjadi jika Uzbekistan berhasil mengalahkan Kuwait. Torehan 6 poin Vietnam dan Uzbekistan sudah tak bisa lagi dikudeta oleh Malaysia dan Kuwait. Tersisa hanya tinggal mencari juara grup saja antara Vietnam dan Uzbekistan di pertandingan pamungkas babak penyisihan grup D. Pemenang akan jadi juara grup ini. Pertandingan pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia versus Yordania menggeret fokus dari Abdullah Abu Zema. Pelatih sekaligus mantan pemain timnas Yordania ini berharap hasil yang terbaik bisa dibawa oleh anak asuhnya. Terlebih Abdullah Abu Zema mengakui pihak lawan yakni timnas Indonesia merupakan tim yang patut diperhitungkan. Bahkan menurut pelatih berusia 48 tahun tersebut, kemenangan timnas Indonesia atas Australia merupakan hal yang pantas. Timnas Indonesia terorganisir dengan baik. Sebelum turnamen saya katakan mereka adalah tim yang bagus. Timnas Indonesia juga sudah mengalahkan Australia yang menurut saya memang pantas, kata Abdullah. Pelatih lisensi Pro Yuva ini berharap keberuntungan berpihak juga kepada Yordania setelah 2 laga sebelumnya urung meraih kemenangan. Tim berjuluk The Sea Walrus ini bisa dikatakan hampir menang dengan skor imbang 1-1 atas Australia dan kekalahan 1-2 atas Qatar. Dan informasi selanjutnya, masyarakat Australia marah dan kecewa berat usai kalah memalukan dari timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Betapa tidak, kekalahan itu cukup mencoreng wajah. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Komang Teguh di menit 45
Dan hasil positif itu membuahkan 3 poin bagi timnas Indonesia U23 pada matchday 2 grup A Piala Asia U23 2024. Di kubu Australia, kekalahan ini membuat mereka terjerembab di posisi 3 klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dengan nilai 1. Poin itu didapat dari hasil imbang melawan timnas Yordania U23 di laga pertama. Dan tidak heran kalau masyarakat Australia marah dan kecewa berat dengan penampilan anak asuh Tony Fitmar. Apalagi Olyroos sejatinya mendapatkan beberapa peluang emas untuk mencetak gol. Fitmar harus dipecat, hasil ini tidak bisa diterima, tulis salah satu akun. Bagaimana pelatih seperti Tony Fitmar menjadi pelatih timnas? Tidak ada riwayat kesuksesan, murni berdasarkan reputasi, itulah kenapa kita tidak pernah berhasil dengan baik di kompetisi ini, kata akun lainnya. Ada juga yang menyoroti kekalahan itu gara-gara tidak diperkuat pemain-pemain terbaik. Fitmar sempat menyuarakan hal ini dan kembali mengungkapkannya usai kalah dari Indonesia. Bayangkan kamu punya pemain U23 terbaik di Asia di tim kamu, tapi kamu tidak memanggilnya, kata warganet lain. Ya, kekalahan itu membuat Australia harus menang pada laga terakhir kontra timnas Qatar U23 pada Minggu 21 April 2024 pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di saat bersamaan, timnas Indonesia U23 harus kalah saat menghadapi timnas Yordania U23 dengan skor tipis. Dan yang terakhir, beragam reaksi ditunjukkan supporter sepak bola Asia Tenggara atas kemenangan timnas Indonesia U23 melawan Australia U23 pada Kamis 18 April malam kemarin. Di laman Asian Football, banyak supporter Asia Tenggara yang memberikan pujian atas hasil yang diraih oleh pelatih Sintayong dan anak asuhnya. Van Do Huy Hung dari Vietnam memuji permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan yang terlihat menunjukkan tekadnya untuk lolos dari babak grup. Indonesia bermain sangat baik ya, berusaha keluar dari babak penyisihan grup. Tulisnya, Hernando juga kiper yang terbaik, kata Ferry Hriansyah. Ya, penikmat sepak bola asal Kamboja itu juga mengungkapkan kekagumannya pada kiper Persebaya Surabaya itu. Ia mengatakan jika Hernando adalah seorang pahlawan, kata Fang Chung juga sambil membubuhkan emoji bendera Kamboja dan Indonesia. Ya, mengaku banyak salah, Sintayong pun mengusut tuntas masalah di timnas U23 Indonesia. Ini memang menjadi sebuah pertaruhan Sintayong demi memberikan tambahan 3 poin kembali bagi tim Merah Putih. Untuk itulah Coach Shin bersiap menyelesaikan masalah yang berada di skuad timnas Indonesia. Permasalahan itu terlihat saat pertandingan terakhir melawan Australia. Kendati demikian, Sintayong tidak membocorkannya secara detail. Kami punya banyak kekurangan sepanjang pertandingan kemarin ya, maka kami akan memperbaikinya. Kami akan terus mengevaluasi dan berlatih dan saya pikir kami bisa tampil bagus melawan Yordania, kata Sintayong.